Shalom. Shalom. Selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi juga Bu Leni. Puji Tuhan ya adik-adik semua. Pagi ini kita boleh kembali sama-sama beribadah. Masih online tapi kita percaya kita tetap semangat. Amin. Adik-adik di rumah udah siap ya untuk masuk dalam ibadah? Harus siap. Pastinya. Baiklah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini kita akan naikkan satu pujian. Kita mau sama-sama katakan selamat pagi Bapak. Kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami percaya itu semua atas kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, Tuhan tetap memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami mau masuk dalam ibadah sekolah minggu. Mari Tuhan yang akan pimpin ibadah kami Bapa dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan berikan kepada kami sukacita, Tuhan berikan kepada kami kemauan untuk memuji nama Tuhan. Tuhan juga akan persiapkan hati kami untuk masuk dalam firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir pada ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Yuk adik-adik, kita mau muji nama Tuhan ya Bu Eli ya. Ya, Yang di amin. rumah tetap semangat. Mau berdiri boleh berdiri. Kita mau Ya. naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Puji Tuhan, kita mempunyai Yesus yang Yang- luar biasa. Ya, kasihnya sungguh indah melebihi segalanya. Ya. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita ya saat ini untuk diberkati oleh firman Tuhan. Kita percaya firman yang akan kita dengar boleh memberkati kehidupan kita. Kita mau berikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
ada di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap pertolongan Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan yang terus kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Satu minggu Engkau telah menolong dan memberkati kami Tuhan, sehingga dalam setiap sekolah kami Tuhan, Engkau telah memimpin kami Tuhan, sehingga kami bisa tiba pada pagi hari ini Tuhan. Itu semua oleh karena anugerah dan kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kami yang terus kami rasakan Tuhan. Ya Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memberikan kami pengertian sehingga kami bisa mampu mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan ada adik kami yang ada di rumah yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mikha pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Sekali lagi ya. Mikha pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Pasti adik-adik semuanya punya Alkitab di rumah. Dan sekali lagi ya. Mikha pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Kakak akan membacakan di sini dan adik-adik akan membacakannya di dalam hati di rumah masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Judul perikop Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia akan menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Adik-adik, pembacaan kita pada saat ini, kakak memberikan tema yaitu pembawa damai. Kalau kita lihat pada bulan ini adalah bulan persiapan bagi kita semua orang yang percaya. Kalau kita melihat setiap gereja sekarang sudah banyak aksesoris Natal, sudah banyak yang dihias dengan berbagai aksesoris yang bagus. Itu tandanya bahwa kita bahagia menyambut kedatangan Kristus. Adik-adik yang ada di rumah, apakah kita sudah bahagia sekarang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang akan lahir di dalam hati kita, yang akan memerintah di dalam hati kita, sehingga kita bisa menjadi anak Tuhan yang setia dan taat pada Tuhan. Tidak mungkin tadi pagi papa mamanya bangunkan harus disuruh sekolah minggu lagi, udah disuruh lagi malahan ngambek. Itu tidak boleh ya, itu tidak baik. Itu namanya bukan anak-anak Tuhan yang membawa damai. Anak yang baik, anak yang pintar, tanpa disuruh pun dia sudah tahu waktunya. Kalau waktunya ibadah sekolah minggu jam 9 pagi, dia cepat-cepat bangun, dia mandi, terus dia pakai baju yang rapi, sopan, terus dia menyediakan Alkitab, pulpen, dan buku. Dan di saat pembacaan firman Tuhan atau di saat menyanyi, dia juga menyanyi, dan dia juga membaca Alkitab. Itu adalah anak-anak Tuhan yang bisa membawa damai.
adik-adik di rumah selalu harus menjadi tetap pembawa damai dimanapun berada. Jangan memiliki hati yang tidak baik, sifat yang tidak baik. Sebagai anak Tuhan harus selalu menjadi pembawa damai. Kalau pembacaan kita pada saat ini yaitu Mikha. Yang disebut Mikha di dalam perjanjian lama yaitu pada saat itu adalah nabi. Kalau sekarang, kalau di masa kita di gereja, yaitu yang disebut dengan pendeta, penatua, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Itu adalah pembawa damai bagi kita, yang memberitahukan kepada kita bahwa Kristus akan lahir di dalam hati kita, yang mengingatkan kita. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Dan tentu kita sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, kita sudah siap untuk menerima kelahiran Kristus di dalam hati kita. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita adalah sebagai anak-anak yang baik, sebagai anak-anak yang bisa mampu menjadi teladan di tengah-tengah orang yang masih belum percaya. Pada masa Mikha pada saat itu, dia memberitakan kepada Yehuda, memberitahukan bahwa telah lahir di Bethlehem, di kota kecil itu telah lahir penyelamat seluruh umat manusia. Dan mereka mendengar pada saat itu, kalau sebenarnya secara manusia itu tidak menyangka bahwa kok bisa didengar sih, itu kan Mikha yang mengatakannya, itu kan manusia. Tetapi dengan kuasa Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, orang-orang pada saat itu mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Mikha pada saat itu, sehingga mereka menyambut kedatangan Tuhan, sehingga mereka berbahagia, sehingga mereka bisa membawa damai. Dan di masa bangsa Israel juga banyak raja yang jahat, banyak raja yang memerintah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka memaksa orang untuk bekerja supaya kebutuhan mereka terpenuhi. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan hal-hal yang jahat, mereka memukul teman mereka, mereka mencuri kepunyaan teman mereka, dan lain sebagainya. Mereka melakukan yang tidak jahat, itu namanya adalah bukan anak-anak Tuhan. Itu adalah anak-anak yang dikuasai oleh setan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, adik-adik di rumah sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang Tuhan harus mampu bisa menjadi teladan, bisa menjadi anak yang bisa membawa damai. Jangan juga nanti ketika dia keluar ketemu dengan temannya, dia bikin nangis temannya, dipukulnya temannya, diambilnya mainan temannya. Itu bukan anak yang membawa damai ya. Itu adalah anak-anak bandel seperti di masa bangsa Israel pada waktu itu. Mereka tidak baik, mereka bandel-bandel. Itu tidak boleh adik-adik. Sebagai anak-anak yang membawa damai, dimanapun berada, dimanapun pergi, harus bisa mampu membawa damai, harus bisa berteman dengan baik, harus bisa memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, dan harus juga bisa menegur ketika teman-temannya dia lihat itu temannya memukul teman yang lain, jangan diam juga, harus bisa memberikan yang baik, harus bisa mengatakan yang baik. Itu adalah namanya anak-anak pembawa damai. Kenapa kita disebut dengan anak-anak pembawa damai? Karena kita sudah mengenal siapa juru selamat kita. Karena kita telah menerima kedamaian dari Kristus. Karena sebentar lagi, mungkin kita minggu depan, kita akan merayakan Natal kita. Itu adalah harus menjadi benar-benar
kita berikan makna di dalam hati kita. Kita mengatakan bahwa Kristus telah lahir bagi saya, Kristus telah lahir dalam hati saya, sehingga saya menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang pembawa damai, menjadi anak-anak yang mampu menjadi teladan bagi teman-teman yang banyak. Dan bisa juga menjadi teladan, jangan karena anak-anak ya jangan bilang, aku nggak bisa menjadi teladan sama orang tua saya. Bisa. Ketika kita sebagai anak-anak menjadi lebih baik, sehingga kita bisa jadi teladan bagi orang tua kita. Tidak terbatas kita menjadi teladan ketika kita benar-benar menerima Kristus itu di dalam hati kita. Adik-adik yang ada di rumah, persiapkanlah setiap hati kita. Mari kita membuka hati kita. Mari kita menjadikan kita sebagai anak-anak yang pembawa damai. Dan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, biarlah itu menjadi terang bagi kita. Biarlah itu yang menjadi jalan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, buat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang terus mengingatkan kami Tuhan, di mana pada bulan-bulan ini Tuhan adalah bulan yang dipersiapkan Tuhan untuk menerima damai Kristus yang akan hadir dalam hati kami Tuhan. Dan kami juga sebagai anak-anak Tuhan Tuhan, kami akan membuka hati dan menerima Engkau di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami bisa mampu menjadi teladan, sehingga kami bisa mampu menjadi pembawa damai dimanapun kami berada Tuhan. Ya Tuhan, dan Engkau terus berkati juga Tuhan adik-adik kami yang terus mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati mereka dalam sekolah mereka, masa depan mereka, orang tua mereka Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah Tuhan selalu menolong dan memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Terlebih-lebih juga Tuhan dalam masa kecil mereka Tuhan. Mereka kurang mengerti dan mereka kurang memahami Tuhan. Dan kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memampukan adik-adik kami di rumah Tuhan, supaya mereka tetap mengerti untuk mengenal Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan, dan sehingga mereka Tuhan menjadi anak-anak yang sukses oleh karena Tuhan. Inilah kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih buat Kawani untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau jadi anak-anak yang pembawa damai dan juga menjadi anak-anak yang menjadi teladan ya Bu Elia. Ya betul, tidak boleh bandel, tidak boleh nakal. Ada pengumuman Bu Eli? Pengumumannya yaitu untuk minggu depan kita akan mengadakan Natal sekolah minggu dengan bisa tatap muka loh adik-adik. Ya jangan lupa ya, minggu depan tanggal 12 jam 9 pagi. Terus kalau bisa daftar dulu ya. Betul adik-adik ya, jangan lupa daftar dulu untuk kehadirannya. Yang mau datang cepat-cepat didaftar ya, kita tunggu loh. Iya, terus kita akan merayakan bersama-sama ya di tempat. Ya tatap muka ya, terus juga yang pengen apa ya Bu Elia? Muji nama Tuhan mungkin. Oh iya, yang ingin juga mau menari mungkin boleh, juga mau boleh. Berpuisi juga boleh. Mau main musik apa ya, pengen adik-adik yang tampil. Tuhan kasih talenta. Betul, ya. sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, yang adik-adik bisa tampilkan. Boleh loh kita tampilkan minggu depan ya. Tapi terlebih dahulu lebih baik daftar dulu. Betul, kasih tahu dulu ya sama guru-gurunya, misalnya saya mau nyanyi atau saya mau nari ya. Biar nanti acaranya bisa disusun. Betul adik-adik, ditunggu ya konfirmasi kehadirannya sama persiapannya. Kalau yang mau tampil boleh langsung, kalau misalnya yang langsung malu melalui video juga boleh ya. Boleh melalui video ya, nanti ditayangkan langsung. Nanti videonya juga akan kita tayangkan adik-adik ya. Ditunggu ya adik-adik ya.
Kemudian apalagi ya? Persembahan persembahan mungkin. ya, yang ingin memberi, yang dikasih Tuhan kasih berkat ya, buat betul. orang tua adik-adik, silakan untuk memberikan persembahan Natal juga. Betul, persembahan Natal juga boleh, persembahan untuk mingguan sekolah minggu juga boleh adik-adik. Jangan lupa juga Apa lagi tuh? boleh nih, nanti Cileni ada kado. Oh betul, ya minggu Jadi, depan kita ada banyak bagi-bagi hadiah adik-adik. Nah, Ya, terus kado juga, kado untuk dari biasa anak-anak sekolah minggu kan setiap Natal pasti dapat kado. Betul, Ya, adik-adik ya. semua juga pasti dapat Pasti kado. dapat. Ayo hadir semua, hadir ya semua. ditunggu, makanya ditunggu kehadirannya ya. Kita udah siapin kado buat adik-adik semua di rumah. Iya. Ya, baiklah, itu pengumuman kita pada pagi hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita menaikkan pujian Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rela, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan kembali, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ibu Eli akan menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah menyertai dan memimpin di dalam ibadah kami sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Firman Tuhan yang kami dengar juga menjadi kekuatan bagi kami. Dan Tuhan juga memberkati, kami menyerahkan sekolah anak-anak ke dalam tangan kuasa-Mu, di mana mereka juga udah mulai bertatap muka.
biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada anak-anak-Mu. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan juga menyertai dan memimpin di dalam Natal Sekolah Minggu yang akan diadakan tanggal 12 Desember jam 9 pagi. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan baik kepada kami guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu yang akan hadir juga. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga di dalam tangan kuasa-Mu bagi orang tua anak-anak sekolah minggu yang sudah memberikan persembahan bagi sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan, Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Jika sebentar Tuhan kami akan pulang dan kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya damai sejahtera Allah menyertai kepada kami maupun anak-anak-Mu yang ada di rumah. Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.